Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita diberi kesempatan untuk menyambut dan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Umat Islam di seluruh belahan bumi merayakan hari yang agung ini dengan alunan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Gema takbir itu pun diperintahkan untuk terus dikumandangkan selama hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, jutaan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji mulai kemarin melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, hingga di pagi hari ini mereka sedang berkumpul di Mina untuk melaksanakan jamarot, mulai dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, hingga Jumratul Aqabah. Dilanjutkan dengan menyempurnakan manasik, yakni tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Pada hari raya Idul Adha ini pula, jutaan ekor hewan korban disembelih sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita dan keluarga kita. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap merayakan hari raya Idul Adha, yang sering kita dengar tentu kisah Nabi Ibrahim, kisah Ismail, dan Siti Hajar. Namun, kisah Siti Hajar secara spesifik
belum begitu banyak disampaikan. Oleh karena itu, dalam khutbah ini saya ingin membawakan tentang kisah Siti Hajar yang dapat menginspirasi dan menjadi teladan kehidupan bagi kita sebagai umat Islam. Siapakah Siti Hajar itu? Siti Hajar adalah seorang perempuan keturunan bangsawan yang rendah hati dan sejuk dipandang. Menurut Qisasul Anbiya, Siti Hajar adalah putri seorang raja Maroko keturunan Nabi Saleh alaihissalam. Ayahnya terbunuh oleh Fir'aun dan Siti Hajar ditawan sebagai budak. Setelah Raja Mesir beralih mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ia memberikan Siti Hajar kepada Siti Sarah. Siti Hajar menjadi pembantu Siti Sarah dan dibawa saat berhijrah dari Mesir ke Palestina. Saat itu Siti Sarah dalam keadaan mandul. Lalu ia meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahinya agar bahagia dan kelak memiliki seorang anak. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, tak lama kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim yang selama ini ia panjatkan secara konsisten. Doa tersebut Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Setelah kelahiran Ismail, Siti Sarah dengan naluri kemanusiaan sebagai perempuan merasa cemburu dan meminta Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya ke tempat yang jauh dan tidak terlihat olehnya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya ke Bukit Faran di Makkah, yang pada saat itu masih sangat tandus, gersang, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Sekilas, bagi sebagian orang yang memandang peristiwa pengasingan ini secara sepihak, akan berasumsi bahwa Nabi Ibrahim semena-mena terhadap keluarganya. Namun, bagaimanapun keadaan saat itu, Nabi Ibrahim merupakan manusia pilihan yang paling tidak beliau mendapatkan tarbiyah ilahiyah, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dari peristiwa inilah kita dapat mengenal lebih jauh tentang sosok Siti Hajar dan teladan pribadinya, terutama tentang akhlak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam meneladani Siti Hajar, beliau senantiasa bersabar. Sabar dalam Islam terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, as-sabru 'ala tha'ah, sabar dalam ketaatan. Sesaat setelah tiba di lembah Bakka yang kemudian saat ini menjadi kota Mekah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk kembali ke Al-Quds, Palestina, meninggalkan keluarganya. Bagaimana kondisi dan perasaan Siti Hajar saat ditinggalkan bersama putranya Ismail yang masih bayi di padang gersang yang tak berpenghuni? Apakah ia marah atau ia depresi dengan keadaan saat itu? Sungguh, tanpa bekal keimanan dan spiritualitas yang tinggi, kondisi tersebut tidak mudah untuk dihadapi oleh seorang ibu dan putranya yang masih menyusu. Saat Nabi Ibrahim ingin kembali ke Palestina, Hajar mengikutinya dari belakang dan menyeru, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami manfaatkan?" Siti Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali. Namun Ibrahim tak bergeming dan tetap melanjutkan langkahnya. Sehingga akhirnya Siti Hajar berkata, "Apakah ini adalah perintah Allah?" Ibrahim pun menjawab, "Ya." Mendapat jawaban itu, Hajar kemudian menimpali, "Idzan la yudayyi'una." Jika demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kami. Janganlah engkau merasa sulit untuk pergi meninggalkan kami di sini. Dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tempat berlindung, Allah Maha Penolong, Allah lah sang pemberi rezeki bagi setiap makhluknya. Siti Hajar ikhlas menerima keadaan itu. Nabi Ibrahim pun melangkah menjauh meninggalkan mereka dengan hati yang berat. Setelah tiba di Sania, Hajar dan Ismail
tidak lagi terlihat olehnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun memanjatkan doa untuk kebaikan dan kebahagiaan anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari sini dapat kita pahami, Ibunda Hajar merupakan sosok perempuan salehah, taat kepada perintah Allah dan pemberani. Karena perintah tersebut datang dari Allah, sebagai seorang ibu dan perempuan yang salehah, ia optimis dan tidak sedikit pun goyah menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, Allah tidak akan menelantarkannya di tempat tersebut. Inilah puncak ketaatan hakiki seorang hamba. Untuk itu sudah sepatutnya kita meneladani sosok Siti Hajar dalam keseharian. Ia adalah qanitat, perempuan yang taat pada Allah semata. Hadirin rahimakumullah, sabar dalam ketaatan pada Allah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dalam menjalankan ibadah sholat, sabar dalam berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberi gambaran bahwa banyak manusia merasa khawatir waktu yang ia gunakan untuk sholat akan mengurangi waktu yang ia pakai untuk mencari rezeki, sehingga berkuranglah pendapatannya. Padahal bagi orang-orang yang beriman sama sekali tidak. Menurut Ibnu Katsir, justru Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang beriman bahwa rezeki akan datang kepadanya dari arah yang tidak terduga jika ia taat mengerjakan sholat. Ini semakna dengan ayat yang disebutkan Allah dalam surat At-Tolaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakannya baginya jalan keluar terhadap segala urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian juga di dalam surat Luqman ayat 7 Allah berfirman, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Kahfi ayat 28 Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Walau tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata.
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu sungguh telah melewati batas. Ayat di atas adalah perintah sabar terhadap orang-orang yang baik, yang senantiasa berdoa dan menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para alim ulama, jangan merasa bosan dengan ajakan dakwahnya, jangan merasa tersinggung dengan nasihat-nasihatnya, jangan membenci apalagi memusuhi ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang membimbing umat manusia dari generasi ke generasi agar selamat dan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi as-sabru 'ala tha'ah adalah sabar untuk senantiasa taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, taat melakukan amal kebajikan, taat menjalankan ajaran agama secara kafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar jenis yang kedua, as-sabru 'indal musibah. Sabar dalam menerima takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku merasa tenang karena apa yang melewatkanku tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku." Terkadang kita tidak sadar bahwa ketetapan Allah harus menjadi ketetapan terbaik menurut versi diri kita sendiri. Seringkali kita menilai bahwa apa yang didapatkan saat ini masih kurang dibandingkan yang lain. Menerima dengan ikhlas dan bersyukur atas semua ketetapan Allah merupakan akhlak yang baik yang dapat mendatangkan hidup menjadi tenang, damai, dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 24, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman au kafura." Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah, dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk. Seorang muslim wajib menerimanya. Dia tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, karena setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Siti Hajar telah memberikan contoh tauladan bagi kita, bagaimana beliau ikhlas dan ridho menerima ketetapan dari Allah di tengah serba keterbatasan dan kekurangan. Beliau pasrah, qanaah, namun tetap bertawakal sembari memaksimalkan ikhtiar untuk dapat tetap bertahan hidup dan kelangsungan kehidupan putranya. Jadi as-sabru 'indal musibah adalah sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan. Sabar jenis ini tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik dan buruk, adalah berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabarannya membuat ia tidak mudah patah semangat, senantiasa mengembangkan rasa optimisme, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar jenis ketiga, as-sabru 'indal muskilah. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Siti Hajar dan putranya Ismail benar-benar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Perbekalan sudah habis. Di saat itu pula putra terkasihnya yang masih menyusu menangis karena lapar dan kehausan, sedangkan air susu tidak keluar karena Siti Hajar pun sama kurang asupan. Maka dengan naluri keibuannya yang penuh kasih sayang, Siti Hajar bangkit dan bergegas mencari air dengan mendaki Bukit Sofa. Kondisi gurun pasir yang panas sekali seringkali membuat fata morgana. Kondisi di mana seolah-olah terdapat genangan air di depan mata. Saat itu Siti Hajar pun mengalami hal demikian. Ia berlari menuju sumber air yang dilihatnya. Setelah sampai tempat yang dituju, ternyata yang dilihatnya itu hanyalah fata morgana. Ia lanjutkan pencariannya sampai ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah ia memandang ke sekelilingnya.
dilihatnya di arah Bukit Sofa ada genangan air. Segera ia memburunya. Itu pun ternyata fata morgana. Hingga 7 kali ia berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Namun usahanya belum juga membuahkan hasil. Ketika Siti Hajar di ujung tanduk keputusasaan karena usahanya yang belum membuahkan hasil, Hajar kembali mendekati putranya. Sungguh maha besar Allah dengan segala kuasanya. Allah memberikan sumber air yang memancar di atas pasir di ujung tumit putranya yang mengais-ngais, merontak karena lapar dan haus. Seketika Siti Hajar memendung mata air tersebut. Mata air itulah yang kini kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Segera Siti Hajar minum air tersebut. Tak lama setelah itu air susunya kembali keluar dan Siti Hajar bisa menyusui Ismail. Mata air itu pun mengundang kabilah yang lewat daerah tersebut untuk singgah dan bermukim atas izin Siti Hajar. Mereka kemudian mendirikan pemukiman dan berkembang hingga menjadi cikal bakal kota Mekah. Hal ini bermula dari ketawakalan Siti Hajar. Dalam ibadah haji, peristiwa di atas kita kenal dengan sebutan sa'i. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pelaksanaan sa'i memiliki hikmah yang luar biasa, yaitu sebagai simbol perjuangan orang tua dalam mendidik dan menghidupi keluarga, khususnya para ibu, para single parents. Bahwa sa'i merupakan simbol perjuangan fisik secara totalitas, kemandirian dan kepasrahan manusia yang diwujudkan dengan usaha yang sangat kuat untuk memperoleh kebaikan dan hal-hal positif. Lihatlah kehidupan Siti Hajar. Meski ia ditinggal suaminya, ia tetap berjuang untuk mencari makan dan minum anaknya. Meski hampir putus asa, namun ia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Inilah yang perlu ditiru. Meski suami sedang memiliki rezeki yang seret umpamanya, janganlah berubah pandangan terhadapnya. Jangan pernah mencacinya. Penderitaan yang mungkin dialami belumlah seberapa bila dibandingkan penderitaan Siti Hajar. Karena itu, tetaplah mengasuh anak dengan baik, seperti apa yang dilakukan Siti Hajar. Yakinkan diri bahwa Allah akan memberi rizki. Allah tak akan membiarkan hambanya yang beriman menderita. Walaupun Siti Hajar sudah berpasrah kepada Allah di tempat gersang, beliau tidak berdiam diri untuk menunggu rezeki Allah datang. Tetapi beliau melakukan usaha terbaiknya untuk menjemput rezeki tersebut. Hingga akhirnya Allah memberikan buah hasil kerja kerasnya berupa sumber mata air yang memiliki kualitas terbaik nomor 1 di dunia dan tidak pernah kering. Ada beberapa hadis Nabi yang meriwayatkan tentang air Zam-Zam ini. Di antaranya dalam hadis Bukhari, riwayat Ibnu Abbas, Inna Jibril alaihi salam hina raqadha Zamzam bi'aqibihi ja'alat ummu Ismail tajma'ul batha'a faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu hajiran wa umma Ismaila law tarakatha kanat ainan ma'inan. Tatkala Jibril memukul Zam-Zam dengan tukit kakinya Ismail, ummu Ismail segera mengumpulkan luapan air tersebut. Lalu Nabi SAW berkata, semoga Allah merahmati Hajar, ummu Ismail. Andai ia membiarkannya, maka akan menjadi mata air yang menggenangi seluruh permukaan wilayah tersebut. Air Zam-Zam adalah air terbaik di muka bumi, sebagai obat dan makanan yang mengenyangkan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam fihi ta'amu ta'ni wa shifa'u saqmi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar dari penyakit. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, selama 30 hari aku tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk dan lemah, perutku menjadi sirna. Aku tidak mendapatkan dalam hatiku kelemahan berupa lapar. Sebuah perjuangan tidak akan sia-sia. Setiap tetes keringat pasti Allah berikan pahalanya. Siti Hajar membuktikan hal tersebut, bahwa perjuangannya naik turun bukit tidaklah sia-sia. Ketika seseorang mempunyai impian dan dia gagal,
janganlah berputus asa. Ingat bahwa Siti Hajar saja harus 7 kali bangkit untuk mencari sumber mata air. Demikianlah ikhtiar yang dilakukan Siti Hajar, meskipun bukan dari hasil usahanya secara langsung, namun Allah menunjukkan kuasanya. Allah tidak menelantarkan hambanya yang beriman, yang bertawakal dan giat berikhtiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jenis sabar yang keempat adalah as-sabru 'anil maksiat, jihad melawan keburukan, yakni kesabaran untuk tidak melakukan keburukan, maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa biasanya dihiasi dengan bungkus kesenangan, keindahan dan kenikmatan, sehingga banyak orang yang tergoda dan terperdaya. Kemaksiatan harus dihindari, bahkan diperangi. Demikianlah yang dilakukan Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memerangi syaitan yang hendak menggagalkan pelaksanaan ibadah kurban. Tidak diceritakan secara detil dalam Al-Quran tentang lanjutan kisah Siti Hajar dalam membesarkan Nabi Ismail. Namun, kita tahu bahwa ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihnya lewat mimpi. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail pun menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kita dapati sikap Nabi Ismail yang tersurat dalam Al-Quran, percaya penuh terhadap ayahnya dan bahkan meyakinkan sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Di sini kita mendapatkan gambaran mengenai kepribadian Nabi Ismail kecil yang memiliki keimanan yang teguh dan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ismail tumbuh dengan keimanan yang begitu kuat sementara ia tidak selalu tinggal bersama ayahnya? Siapa yang mengajari dan membimbingnya? Jawabannya adalah tentu Siti Hajar, ibunya. Begitulah perjuangan Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, mulai dari mengandung Nabi Ismail, merawat dan membesarkannya. Kisah perjuangannya tidak banyak yang tahu, tersembunyi di balik kebesaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perjuangan ini bisa juga terjadi dan dirasakan oleh banyak ibu di dekat kita. Seorang ibu memang tidak butuh pengakuan, tapi bukan berarti ia dilupakan. Ibu juga tidak butuh penghormatan, namun sosok ibulah yang diberikan kedudukan terhormat oleh Nabi Muhammad 3 kali lebih utama dari sosok ayah. Sebagai hamba Allah yang taat, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar benar-benar meyakini apa yang datang dari Allah. Keduanya kompak dalam mengajarkan ketauhidan kepada putra mereka, yakni penyembelihan Ismail, yang secara implisit berarti uji ketaatan dan keimanan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ujian penyembelihan Ismail berlangsung, Siti Hajar didatangi oleh setan. Setan merayu Siti Hajar agar menghentikan langkah Nabi Ibrahim suaminya yang membawa putranya untuk disembelih atas perintah Allah. Ternyata usaha setan mempengaruhi Siti Hajar tidak berhasil. Ibunda Ismail ini melempari setan dengan batu berkali-kali. Apa yang dilakukan Siti Hajar ini kita kenal dengan istilah lempar jumroh dalam ibadah haji. Menurut beberapa pendapat ulama, bahwa peristiwa melempar 3 jumroh merupakan simbol dari memerangi syaitan yang menjadi sumber kejahatan dan keburukan, yaitu penindasan, kapitalisme, dan kemunafikan. Hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan mencuri, riba, korupsi, dan semacamnya, berjudi, berzina, mabuk-mabukan minuman keras, narkoba, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Karenanya pelaksanaan
Jumrah ini menjadi bentuk jihad akbar bagi manusia untuk menghilangkan segala watak keburukan yang dimiliki dengan setegas-tegasnya, tidak setengah-tengah. Hanya orang beriman yang mampu untuk bersabar, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan keburukannya untuk diarahkan kepada hal-hal yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh ajaib kondisi orang-orang yang beriman. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amruhu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu syarra'u syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang-orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia pun bersabar, itu pun baik baginya. Hadis ini adalah pertanda yang diberikan Rasulullah tentang akhlak seorang mukmin, yaitu syukur dan sabar. Kedua akhlak tersebut wujud dari kemampuan seorang mukmin menghadirkan Allah dalam setiap jengkal hidupnya. Allah menjanjikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wabasyiris sabirin," dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. "Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian juga dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama." Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menepat dan tempat kediaman. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita dan semoga keluarga kita berada pada golongan orang-orang yang sabar, yang selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya dan senantiasa mengharapkan keridhoannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang bersabar dan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang telah Allah janjikan kepada orang yang bersabar, yakni mendapatkan martabat yang tinggi di surga dan kekal abadi di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat